Halo para hamster. Dari puncak tertinggi hingga lembah terendah, memantau harga mata uang kripto seringkali disamakan dengan naik roller coaster. Namun, bagi para hodler jangka panjang atau mereka yang bersedia mengambil risiko, pasar mata uang kripto menyediakan beberapa berita yang paling intens. Hari ini, kita akan membahas tentang beberapa kejatuhan terbesar dalam sejarah pasar kripto. Siap untuk merasa tidak nyaman? Jantung saya sudah berdebar-debar. Kehancuran Mt. Gox pada tahun 2011. Pada suatu waktu, Mt. Gox muncul sebagai bursa kripto yang berbasis di Tokyo, mendominasi jagat kripto dengan lebih dari 70% transaksi Bitcoin pada puncaknya. Banyaknya uang yang beredar menyebabkan masalah keamanan besar yang mengakibatkan peretas menggunakan kredensial yang dicuri untuk mentransfer Bitcoin. Otomatis, hal ini membuat harga Bitcoin turun dari puncak $32 pada bulan Juni tahun 2011 menjadi 1 sen dalam beberapa hari. Hingga hari ini, kisah-kisah tentang Mt. Gox ini masih sering dibahas. Yang mana kejatuhan ini menjadi salah satu yang mungkin tidak akan pernah lepas dari sorotan media. That you know, and they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Keruntuhan Bitcoin tahun 2013. Apakah kamu menyadari bahwa saya menyebut kisah-kisah Mt. Gox dan bukan hanya kisah tunggal? Selanjutnya dalam daftar kejatuhan terbesar pasar kripto adalah 2 kejatuhan besar pada tahun 2013. Pada bulan April, Bitcoin anjlok sebesar 73%, turun dari $260 menjadi $54,25. Penurunan drastis ini dipicu oleh crashnya situs web Mt. Gox akibat volume trading yang terlalu banyak dan serangan yang meningkatkan tekanan penjualan di pasar. Pada bulan Agustus, Bitcoin mengalami pukulan lain, kehilangan 56% dari nilainya karena skema Ponzi oleh Bitcoin Savings and Trust. Pendiri skema tersebut, Trendon Schaeffers, menjanjikan pengembalian investasi sebesar 7% per minggu dan kemudian dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena penipuan. I'm going to jail! Tahun itu berakhir dengan penurunan lebih lanjut pada bulan Desember ketika Bank Sentral Tiongkok memperingatkan lembaga keuangan untuk tidak melakukan perdagangan Bitcoin, menyebabkan penurunan nilai hingga 50% dalam beberapa jam. Kehancuran ini terasa begitu suram sehingga Michael Saylor, yang kita kenal sebagai salah satu pembawa kabar Bitcoin terbesar, meng-tweet, hari-hari Bitcoin tampaknya bisa dihitung jari. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum ia mengalami nasib yang sama seperti judi online. What? Hold up, wait a minute. Wow. Namun yang menarik adalah Bitcoin terus bertahan. Keruntuhan Bitcoin pada tahun 2018. Alih-alih mengalami nasib yang tidak menguntungkan pada tahun 2013, harga Bitcoin terus meningkat mencapai hampir $20.000. Namun, seperti yang bisa kamu duga, tidak semua situasi menyenangkan karena kemudian Bitcoin turun menjadi $11.000 pada Januari 2018. Penurunan 45% ini disebabkan oleh para investor yang mengambil keuntungan dan adanya rumor bahwa Jepang dan Korea Selatan sedang mempertimbangkan larangan perdagangan mata uang kripto yang berujung pada penurunan lain sebesar 12%. Astaga, tapi setidaknya nilai tukarnya masih di atas 1 sen. Keruntuhan Bitcoin tahun 2020. Runtuhnya nilai Bitcoin dipicu oleh COVID-19 di mana aset tersebut turun hingga 50% dalam 1 hari. Dari $10.000 menjadi $4.000. You heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. Sementara banyak orang pesimis buru-buru menyatakan kematian BTC, sekali lagi, 24 bulan berikutnya ternyata cukup positif. Mengingat aset tersebut menambahkan 1 nol lagi ke harga USD-nya, diadopsi oleh banyak investor institusional, dan bahkan dilegalkan di sebuah negara. Keruntuhan Bitcoin tahun 2021. 2021 dimulai dengan kuat ketika Bitcoin membutuhkan kurang dari sebulan di tahun 2021 untuk memecahkan rekor harga tahun 2020 melampaui 40.000 pada tanggal 7 Januari 2021. Pada pertengahan April, harga Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru di atas $60.000 saat Coinbase, sebuah bursa mata uang kripto, melakukan penawaran umum perdana IPO. Minat institusional meningkatkan harganya lebih jauh lagi dan Bitcoin mencapai harga yang mencengangkan sebesar $64.800
$195 pada tanggal 14 April 2021. Sebelum bulan Mei 2021, Bitcoin jatuh dari $64.000 memicu kepanikan. Apa yang menyebabkan penurunan kali ini? Sikap Elon Musk yang tidak pasti tentang pembayaran Bitcoin untuk Tesla. Namun, penurunan lebih lanjut terjadi pada bulan Juni ketika China menyatakan transaksi mata uang kripto ilegal. Pada akhir tahun 2021, Bitcoin telah turun hampir 30% dari puncaknya menjadi 47,68.681. Bitcoin telah mengalami penurunan di masa lalu, dan meskipun mengalami kejatuhan, telah terbukti pasar dapat pulih beberapa kali dalam sejarah. Oleh karena itu, bagi para investor di luar sana, berhati-hatilah, tapi jangan berpikir bahwa kamu perlu meninggalkan pasar sepenuhnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.